Bayangkan ini, malam gelap. Hujan turun tanpa ampun. Semua orang sudah pulang, semua lampu sudah mati. Dan di tengah parkiran tua, di antara mobil-mobil berkarat yang dingin, dua anak kecil, basah kuyup, menggigil, tanpa siapa-siapa, berpelukan di bawah terpal robek, menunggu keajaiban. Lalu muncul dia, bukan pahlawan, bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Hanya seorang satpam tua dengan topi usang dan hati yang belum dikalahkan dunia. Dan malam itu, keputusan sederhana yang ia buat, untuk berhenti, mendekat, dan mendengar tangis lirih, mengubah segalanya. Bukan hanya bagi dua anak itu. Yuk simak kisahnya berikut ini. Tapi bagi hidupnya sendiri. Langit malam menggantung kelam di atas kawasan industri tua, seperti lukisan murung yang tak selesai. Awan menggumpal pekat, menggelayut berat seakan menahan tangis langit yang sebentar lagi akan pecah. Petir menyambar jauh di ufuk barat, memekakan keheningan yang hanya ditemani suara detak jam dan dengung lampu neon di pos satpam. Di ujung pos yang berusia sama tuanya dengan pabrik yang ia jaga, seorang lelaki paruh baya duduk memandangi monitor CCTV dengan pandangan kosong. Namanya Hadi. Rambutnya sudah menyisakan garis-garis abu, kerut di wajahnya seperti arsiran waktu yang digores paksa oleh hidup. Ia bukan siapa-siapa di tempat ini, hanya satpam malam yang sudah 2 dekade mengabdi tanpa banyak bicara. Tapi malam itu, entah mengapa, dadanya terasa berat. Angin yang berhembus dari celah-celah dinding kayu terasa lebih dingin dari biasanya, seperti membawa pesan yang belum sempat diucap. Jarum jam menunjuk pukul 10 malam ketika angin mulai berputar kencang, menerpa kaca jendela pos dengan suara rintik yang makin lama makin rapat. Hujan turun dengan deras, menampar atap seng dan membuat seluruh kawasan pabrik seperti dilanda badai kecil. Di luar, lampu-lampu jalan bergetar tertiup angin. Cahaya mereka menari-nari seperti bayangan hantu yang sedang resah. Pak Hadi berdiri perlahan. Ia mengambil mantel hitam yang tergantung di balik pintu, dan mengenakan topi tuanya yang lusuh. Sudah menjadi rutinitas baginya, menyusuri area pabrik setiap malam, bukan hanya karena tugas, tapi karena ia percaya bahwa tempat seperti ini menyimpan banyak rahasia yang hanya bisa didengar saat semua orang tertidur. Langkahnya menyusuri lorong-lorong kosong yang dahulu ramai oleh derap sepatu buruh dan denting alat berat. Kini, yang tersisa hanya suara air mengalir di sela-sela drainase, dan sesekali suara seng yang berderit. Cahaya dari senter kecil di tangannya menari di dinding beton, menyapu bekas-bekas kesibukan yang kini hanya tinggal jejak debu. Ketika ia sampai di area parkiran belakang, tempat mobil-mobil tua dan truk rusak diparkir seperti bangkai logam yang dilupakan, ia mendadak berhenti. Hatinya berdegup lebih kencang. Bukan karena sesuatu yang terlihat, tapi karena suara, sebuah suara kecil, nyaris tenggelam oleh derasnya hujan. Isak. Isak tangis yang lirih, seperti suara daun jatuh tapi menyayat jauh ke dalam. Pak Hadi mematikan senter. Ia tahu, cahaya kadang lebih menakutkan daripada gelap bagi mereka yang bersembunyi. Dengan perlahan ia melangkah, mengendap melewati deretan mobil berkarat. Semakin dekat, isakan itu makin jelas. Ada sesuatu, atau seseorang, di sana. Ia berjongkok di samping sebuah mobil pick-up tua. Matanya menyipit menembus kegelapan. Perlahan, ia mengangkat terpal lusuh yang menutupi bagian belakang kendaraan. Dan di sanalah, ia melihatnya. 2 anak kecil. Basah kuyup. Menggigil. Meringkuk dengan saling memeluk, mata mereka kosong, tubuh mereka menggigil seperti daun dihembus angin dingin. Yang satu tampak berumur 10 tahun, rambutnya kusut menempel di wajahnya yang pucat. Di pangkuannya, anak perempuan lain, masih balita, tertidur dengan wajah yang nyaris tak bernyawa, pipinya basah bukan hanya karena hujan, tapi juga air mata. Pak Hadi tercekat. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Ia hanya tahu satu hal, malam ini bukan malam biasa. Dan apapun yang telah ia lalui sepanjang hidupnya, belum pernah seberat ini. Malam ini, ia akan diuji bukan sebagai satpam, tapi sebagai manusia. Pak Hadi tetap berjongkok di sisi mobil berkarat itu. Air hujan membasahi bahunya,
menyusup ke leher meskipun jaket tuanya telah lama dipakai. Tapi ia tak menggubris. Sorot matanya tak lepas dari dua anak itu, dua tubuh mungil yang meringkuk seperti sepasang burung yang kehilangan sarang. Dengan suara selembut yang bisa ia hasilkan, Pak Hadi berkata, "Nak, kalian kenapa di sini?" Gadis yang lebih besar membuka matanya perlahan. Mata itu sembab, merah, namun tetap waspada. Ia tidak menjawab. Tangannya tetap erat memeluk tubuh adiknya yang mulai batuk pelan. Pak Hadi tahu, malam ini terlalu kejam bagi siapapun, apalagi untuk anak sekecil mereka. Ia menarik napas panjang, lalu membuka jaketnya dan menyampirkannya ke tubuh kedua anak itu. "Tenang, Om gak akan nyakitin. Yuk, kita ke pos. Di sana hangat." Tak ada jawaban. Tapi tatapan sang kakak mulai luluh. Ada secercah percaya yang menyusup lewat dingin dan basah. Pak Hadi meraih tubuh si adik dengan hati-hati. Beratnya terlalu ringan untuk ukuran balita. Gadis kecil itu sama sekali tak merespons. Hanya menyandarkan kepala di dada Pak Hadi, seolah tubuhnya telah kehabisan tenaga untuk sekadar menangis. Dengan tangan lainnya, ia menggamit jemari sang kakak. Jemari itu dingin, kaku. Tapi gadis itu berdiri, menahan isak, lalu mengikuti langkah Pak Hadi menembus hujan. Perjalanan menuju pos terasa seperti perjalanan ke dunia lain. Hujan terus mengguyur tanpa ampun. Angin menyapu dedaunan kering hingga beterbangan seperti hujan tambahan dari bumi. Tapi di tengah semuanya, Pak Hadi berjalan mantap, seolah membawa amanat dari langit. Di dalam pos kecil yang hanya bermeter-meter luasnya, lampu neon tua berpendar kekuningan. Pak Hadi menyalakan kompor kecil dan mulai memanaskan air. Ia menurunkan anak kecil itu ke atas bangku panjang yang dilapisi kain, lalu mengambil handuk dari laci. Sang kakak berdiri mematung, tubuhnya gemetar tapi matanya tak lepas dari adiknya. "Kamu siapa namanya?" tanya Pak Hadi sambil mengeringkan kepala si kecil. "Sasa?" jawabnya lirih. "Adikmu?" "Iya, namanya Nia." Suaranya mulai retak, seperti kaca yang pecah karena suara sendiri. Pak Hadi menuangkan air panas ke dua cangkir, mencampurnya dengan gula, lalu menyodorkan salah satunya. "Minum, Sasa. Ini bisa bikin badanmu hangat." Sasa menerima gelas itu dengan dua tangan gemetar. Ia meniup permukaannya pelan, lalu menyeruput sedikit. Tubuhnya bergetar. Mungkin karena hangat yang tiba-tiba menyusup setelah terlalu lama membeku. Pak Hadi duduk di depannya, menatap wajah dua anak ini dengan hati yang penuh tanya. Siapa mereka? Dari mana datangnya? Kenapa mereka bisa ada di tempat seperti itu? Sendirian, di malam separah ini? Nia batuk pelan. Pak Hadi segera mengambil selimut tua dan menyelimutinya. Sasa ikut membenahi lipatan selimut itu dengan tangan mungilnya, lalu mencium kening adiknya. "Ibu, bilang kalau ada apa-apa, cari pabrik ini," katanya, nyaris seperti berbisik pada dirinya sendiri. Pak Hadi tertegun. "Ibunya kerja di sini?" Sasa mengangguk pelan. "Dulu, buruh harian. Tapi ibu sakit terus, gak kerja lagi." Tangisnya pecah. Akhirnya, ia menutup wajahnya dengan telapak tangan, suaranya tercekik antara hujan dan keputusasaan. Pak Hadi tak berkata apa-apa. Ia tahu kadang diam lebih menyentuh daripada nasihat. Ia hanya duduk, memandangi dua anak ini dan bertanya dalam hati. Sejak kapan dunia menjadi begitu tak berperasaan? Malam terus merambat. Hujan tak juga berhenti. Di luar, pabrik sudah benar-benar mati. Tapi di dalam pos kecil itu, ada kehidupan yang kembali berdenyut. Dua anak kecil yang hampir hilang di telan malam, kini tertidur di bawah selimut dan jaket tua. Dan seorang lelaki renta duduk memeluk rasa gelisah yang tak ia pahami. Pak Hadi tahu, besok bukan hanya akan membawa pagi, tapi juga kemungkinan ribuan masalah. Ia tahu pabrik tak akan tinggal diam. Ia tahu atasan tidak akan suka. Tapi malam ini, ia memilih untuk tak peduli. Karena malam ini, dua nyawa telah kembali memiliki harapan. Dan ia, meski hanya seorang satpam tua, telah menjadi benteng terakhir yang berdiri melawan dinginnya dunia.
Hujan belum juga mereda saat jarum jam menandai pukul 2 dini hari. Di luar, langit tampak seperti kanvas hitam yang disiram amarah. Petir menyambar jauh di ujung kota, gemuruhnya mengguncang kaca pos satpam yang rapuh. Tapi di dalam ruangan sempit itu, suasana terasa hangat, bukan karena panas kompor atau cangkir teh yang mengepul, tapi karena kehadiran dua makhluk kecil yang nyaris tenggelam oleh kerasnya dunia. Pak Hadi belum tidur. Ia duduk bersandar di kursi kayu tuanya, matanya mengamati dua sosok kecil yang terlelap di atas tikar tipis. Sasa memeluk adiknya dengan tangan kecil yang masih gemetar, seolah tubuhnya sendiri adalah perisai terakhir untuk Nia. Selimut lusuh yang dipakai tak cukup menahan dingin, tapi setidaknya mampu memberi ilusi keamanan. Di meja, cangkir teh yang sudah dingin masih tergeletak. Pak Hadi memutar-mutar sendok kecil di dalamnya, pikirannya melayang ke banyak arah. Ia tahu waktu yang dimilikinya tak banyak. Besok pagi, seluruh pabrik akan tahu. Berita menyebar seperti angin. Dan ia, satpam tua yang nyaris dilupakan, akan berdiri di tengah pusaran yang tak mudah dihadapi. Namun yang membuatnya paling gelisah bukan atasan. Bukan pula peraturan. Tapi satu pertanyaan sederhana. Setelah malam ini, kemana dua anak itu akan pergi? Langkah kaki mendekat di luar pos. Pak Hadi refleks berdiri. Pintu diketuk pelan. Hadi, itu kamu? Suara dari luar terdengar berat, tapi familiar. Pak Hadi membuka pintu. Ternyata Pak Bowo, sesama satpam yang masuk shift malam. Hujan menetes dari pinggiran topinya, dan wajahnya menyiratkan rasa lelah bercampur heran. Wah, ada anak kecil? Gumam Pak Bowo saat melihat isi ruangan. Pak Hadi hanya mengangguk. Aku temukan di parkiran belakang. Mereka sendirian. Kedinginan. Pak Bowo melangkah masuk, melepas jas hujannya, lalu duduk tanpa suara. Tatapannya jatuh pada Sasa dan Nia. Ya Allah, kok bisa? Pak Hadi menjelaskan segalanya, dari awal hingga detik ini. Tentang suara isakan, tentang tubuh mungil yang memeluk diam di bawah mobil tua, tentang tas kecil berisi pakaian lusuh dan selembar foto buram. Pak Bowo menghela napas. Kalau sampai atasan tahu, bisa repot. Aku tahu, jawab Pak Hadi. Tapi aku gak bisa biarin mereka di luar. Hening sejenak. Suara hujan jadi latar sempurna untuk kebisuan dua pria tua yang sedang menimbang antara aturan dan hati nurani. Aku temani jagain malam ini, kata Pak Bowo akhirnya. Besok pagi, kita pikirkan bareng-bareng. Pak Hadi mengangguk pelan, penuh syukur. Bukan hanya karena ada teman berjaga, tapi karena masih ada orang yang memahami bahwa tak semua hal bisa dijelaskan dengan logika prosedur. Ia duduk kembali. Lalu dengan hati-hati membuka tas kecil milik Sasa yang tergeletak di sudut ruangan. Di dalamnya hanya ada beberapa pakaian anak yang sudah basah, sebotol air mineral kosong, dan sebuah foto. Usang. Nyaris pudar. Tapi jelas menunjukkan 3 orang. Seorang ibu dengan wajah kelelahan, dan 2 gadis kecil yang sedang tersenyum polos. Sasa dan Nia. Pak Hadi memandangi foto itu lama sekali. Dan di sana, di tengah malam dan gemuruh langit, ia merasa ada sesuatu yang mengikatnya dengan 2 anak itu. Bukan sekadar kasihan. Bukan sekadar rasa iba. Tapi semacam takdir. Sasa bilang, ibunya dulu kerja di sini, gumamnya pelan. Pak Bowo mengangguk. Pasti buruh harian. Banyak yang datang dan pergi. Kadang gak sempat dikenali. Pak Hadi meremas foto itu pelan, lalu menyimpannya kembali. Tatapannya tajam, seperti seseorang yang baru saja mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Malam ini, mereka tidur di sini. Tapi besok, aku akan cari tahu siapa ibunya. Dan apapun yang terjadi, aku gak akan biarkan mereka kembali ke jalan. Di pojok ruangan, Sasa mengerang pelan dalam tidurnya. Pak Hadi mendekat, menyelimuti tubuh kecil itu, dan membenahi rambutnya yang menempel di dahi. Ia berbisik, hampir tanpa suara, tenang, nak. Malam ini Om jaga. Besok, kita cari cahaya itu sama-sama. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang entah sudah berapa lama, langit mulai sedikit mengendorkan tangisnya.
Rintik hujan perlahan berubah menjadi gerimis. Angin mereda. Seperti alam semesta pun ikut menunduk, menyaksikan satu malam kecil yang bisa saja mengubah segalanya. Fajar menyelinap pelan-pelan, membawa sinar pucat ke balik jendela pos satpam yang berembun. Langit masih kelabu, sisa hujan malam menyisakan genangan di celah-celah jalan beton. Di dalam pos, Pak Hadi membuka matanya setelah tidur tak lebih dari 15 menit. Lehernya kaku, kepalanya berat, tapi matanya langsung terarah pada dua sosok kecil yang masih tertidur di tikar, berpelukan dalam kehangatan jaket lusuh dan selimut tipis. Sasa menggeliat perlahan. Ketika membuka matanya dan melihat Pak Hadi yang sedang duduk tak jauh, ia langsung duduk tegak. Nia di mana? Pak Hadi tersenyum. Masih tidur. Aman, Sasa. Kalian di sini gak usah takut. Sasa menatap adiknya, lalu menunduk pelan, seperti baru tersadar bahwa dunia tempat ia bangun hari ini jauh berbeda dari semalam. Pak Bowo datang membawa 2 bungkus nasi uduk dan susu kotak dari warung depan. Ini buat anak-anak. Tadi aku titip sama Bu Reni. Katanya kasihan kalau belum sarapan. Sasa menerima nasi itu dengan mata berbinar. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Wangi nasi, sambal, dan bihun menyapa hidungnya. Ia membangunkan Nia dengan lembut. Balita itu membuka matanya perlahan, lalu tersenyum kecil ketika melihat nasi di depan matanya. Ia langsung duduk, dan Sasa mulai menyuapinya perlahan. Pagi itu tampak seperti awal yang tenang, tapi hanya sebentar. Pukul 7.15, gerbang utama pabrik terbuka. Suara deru motor, langkah sepatu buruh, dan obrolan pagi mulai mengisi udara. Pak Hadi berdiri di depan pos, wajahnya tegang. Ia tahu waktu untuk menyembunyikan semuanya telah habis. Beberapa buruh melirik ke dalam pos dan terlihat membisikkan sesuatu. Tak butuh waktu lama, rumor menyebar. Katanya Pak Hadi nemuin anak kecil, ujar seorang wanita kepada kawannya. Di parkiran belakang. Ditinggalin gitu aja, katanya. Pak Hadi menarik napas panjang. Ia tahu ini akan menjadi gelombang pertama yang harus ia hadapi. Belum pukul 8, Pak Anton, atasan langsungnya, datang dengan wajah tegang. Hadi, katanya singkat. Pak Hadi berdiri, memberi hormat. Pagi, Pak. Masuk ke ruangan saya. Sekarang. Tanpa banyak bicara, Pak Hadi mengikuti langkah cepat Pak Anton ke lantai 2 kantor utama. Ruangan itu masih sepi. Komputer baru saja dinyalakan. Aroma kopi menyebar dari meja pojok. Aku dengar-dengar dari bagian HRD, kamu bawa anak kecil ke pos? Tanya Pak Anton. Langsung. Pak Hadi mengangguk. Saya temukan 2 anak, Pak. Tadi malam. Di parkiran belakang. Sendirian. Kehujanan. Gak ada siapa-siapa. Kenapa kamu gak langsung lapor semalam? Karena saat itu, saya gak mikirin prosedur, Pak. Saya cuma lihat 2 anak kecil hampir beku di tengah hujan. Pak Anton mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Hadi, kamu tahu kita gak bisa sembarangan. Ini pabrik. Ini bukan tempat untuk urusan sosial. Kalau manajemen tahu, bisa jadi panjang urusannya. Pak Hadi menunduk sejenak. Tapi bukan karena takut. Lebih karena menahan emosi yang sulit dijelaskan dengan kata. Saya tahu, Pak, jawabnya. Tapi saya gak bisa biarin mereka mati kedinginan. Dan saya rasa Bapak juga gak akan bisa. Suasana hening. Hanya suara kipas angin yang berputar malas. Pak Anton berdiri, melangkah ke jendela. Gini saja. Saya bantu koordinasi ke HRD. Tapi kamu harus awasi anak-anak itu. Jangan sampai kelihatan mencolok di area pabrik. Kita lapor pelan-pelan. Kalau sampai viral di internal, bisa gawat. Pak Hadi mengangguk pelan. Baik, Pak. Terima kasih sudah percaya. Ia kembali ke pos dengan langkah lebih cepat. Tapi belum sampai, seorang staf wanita dari divisi logistik sudah berdiri di depan pintu pos. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Pak Hadi, bener ya? Ada anak-anak. Pak Hadi tak menjawab. Ia menepuk bahu staf itu pelan dan masuk. Tapi ia tahu,
Kata-kata seperti itu menyebar lebih cepat dari angin. Apalagi di lingkungan yang penuh dengan obrolan saat ngopi dan kerja lembur. Di dalam, Sasa sudah selesai makan. Nia mulai tersenyum dan bercerita soal boneka kecilnya. Tapi saat melihat wajah Pak Hadi, Sasa langsung bertanya, "Om, kita gak akan diusir, kan?" Pak Hadi jongkok, menatap mata gadis itu. "Enggak, Nak. Selama Om masih di sini, kalian tetap di sini. Tapi kita harus cari jalan. Om akan usaha." Hari itu, Pak Hadi duduk termenung lebih lama dari biasanya. Ia tahu satu hal pasti, ia hanya punya waktu singkat sebelum sistem menggulung niat baiknya. Tapi ia tak akan mundur. Tidak sekarang. Tidak setelah melihat senyum kecil di wajah dua anak yang hampir hilang semalam. Matahari pagi mulai menyusup masuk lewat celah jendela. Tapi bagi Pak Hadi, cahaya itu belum cukup. Belum sampai ia temukan harapan yang lebih terang. Siang itu, matahari tampak enggan menembus awan. Langit masih kelabu, seolah menunda harapan yang tadi pagi sempat merekah. Di pos satpam, Pak Hadi duduk di kursinya, memandangi Sasa dan Nia yang sedang bermain dengan boneka kecil berbulu lusuh. Sasa mencoba menata rambut adiknya dengan karet kecil, tapi jari-jarinya tampak kaku. Pak Hadi tahu, anak itu sedang berusaha menyibukkan diri dari kecemasan yang tak bisa ia ucapkan. Pikiran Pak Hadi sendiri berputar keras. Ia telah diberikan waktu hingga sore untuk mencari solusi. Jika sampai malam ini tak ada kejelasan, anak-anak itu akan diserahkan ke dinas sosial. Dan siapa yang tahu bagaimana nasib mereka setelah itu? Satu hal terngiang di kepalanya. Ibu mereka dulu kerja di sini. Ia menatap Sasa. "Nak, kamu ingat nama lengkap ibu?" Sasa menunduk. Matanya menerawang, mencoba mengais ingatan yang mungkin telah berkarat. "Ibu, namanya Rina. Rina Wati. Tapi teman-teman pabrik manggil ibu, Mbak Rina, aja." Pak Hadi langsung berdiri. "Om pergi sebentar ya. Om mau cari sesuatu. Sasa jaga adik ya." Sasa mengangguk. Ada rasa percaya yang tumbuh di matanya. Pak Hadi melangkah cepat menuju gudang tempat penyimpanan loker lama, bekas para buruh harian yang sudah tidak bekerja lagi. Tempat itu jarang didatangi siapapun, berdebu dan berbau lembab. Deretan loker besi tua berdiri seperti barisan tentara pensiunan, catnya mengelupas, engselnya berkarat. Ia menyusuri satu persatu, membaca nama-nama yang tertempel dengan label lama. Sebagian sudah tak bisa terbaca. Tapi matanya jeli. Ia tak bisa mengandalkan keberuntungan, hanya insting dan harapan. Dan akhirnya, di ujung lorong, ia melihatnya. Sebuah loker dengan label hampir terkelupas, tapi masih bisa dibaca samar, Rina Wati. Tangan Pak Hadi bergetar saat membuka pintu loker itu. Bunyi deritnya terdengar seperti jeritan dari masa lalu. Di dalam, tak banyak yang tersisa, sehelai kain jarik, sebuah dompet kulit lusuh, dan tumpukan kertas yang digulung dengan karet. Ia mengambil dompet itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah KTP dengan foto seorang wanita berwajah lelah. Di baliknya, terselip foto dua anak kecil, Sasa dan Nia. Wajah mereka lebih cerah di sana, lebih hidup. Waktu belum sempat menggerus senyum mereka. Tapi yang paling membuat Pak Hadi terdiam adalah secarik kertas kecil, terlipat rapi dan masih utuh meski sedikit kusam. Ia membukanya dengan pelan, seperti membuka hati seseorang yang sudah lama tertutup. Tulisan tangan sederhana tergores di sana. "Jika suatu hari aku tak ada lagi, tolong siapapun yang membaca ini, jaga anak-anakku. Jangan biarkan mereka terlantar. Aku mohon." Air mata Pak Hadi jatuh seketika. Ia memegangi kertas itu erat-erat, seolah itu adalah pesan suci dari dunia lain. Ia tak tahu harus menangis atau marah. Tapi satu hal ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah amanah. Dengan langkah cepat, ia kembali ke pos. Sasa berdiri begitu melihatnya, cemas. "Om, kenapa lama?" tanyanya pelan. Pak Hadi tak menjawab. Ia hanya mengeluarkan kertas itu dan menyerahkannya pada Sasa. Gadis kecil itu membaca dengan mata melebar. Tangannya bergetar.
Ini tulisan ibu, ini tulisan ibu. Suaranya pecah, tangisnya meledak seperti hujan yang ditahan terlalu lama. Ia memeluk adiknya erat-erat, menangis tanpa suara. Pak Hadi berlutut, memeluk mereka berdua. Iya, Sasa, ini pesan ibumu. Dan Om janji, Om akan jaga kalian. Sampai kapanpun. Di luar, angin berembus lebih kencang. Tapi di dalam pos kecil itu, ada kehangatan yang tak bisa dipadamkan. Sebuah janji. Sebuah warisan kasih dari seorang ibu yang telah pergi. Dan seorang satpam tua yang kini memikul lebih dari sekadar tugas malam. Ia memikul hidup dua anak kecil yang tak boleh lagi merasa sendirian. Langkah berikutnya jelas, ia harus membawa kertas ini ke HRD. Dan dengan surat ini di tangannya, ia akan melawan sistem yang mencoba menutup mata dari kemanusiaan. Ia tak akan menyerah. Pak Hadi berdiri di depan gedung utama pabrik, menggenggam surat kecil yang kini terasa lebih berat dari selembar kertas biasa. Kertas itu telah menjadi nyawa kedua bagi Sasa dan Nia, warisan terakhir dari ibu mereka. Langkahnya mantap, meski di dadanya bergemuruh ketakutan. Tapi ketakutan itu tidak sebanding dengan dorongan hati yang membakar. Ia tahu ia harus berjuang untuk dua nyawa kecil yang telah menaruh kepercayaan padanya. Lorong menuju kantor HRD terasa lebih panjang dari biasanya. Wajah-wajah karyawan yang lalu lalang menyapanya dengan pandangan penasaran. Desas-desus tentang anak kecil di pos satpam sudah menyebar lebih cepat dari angin. Setiba di depan ruangan HRD, Pak Hadi mengetuk pintu perlahan. Masuk, suara berat dari dalam menyambut. Pak Yudi, kepala HRD yang dikenal kaku dan tegas, sedang duduk di balik meja, mengatur berkas. Wajahnya tampak lelah, mungkin karena sudah mendengar terlalu banyak gosip sejak pagi. Pak Hadi berdiri tegap, lalu menyodorkan kertas itu tanpa banyak kata. "Apa ini?" tanya Pak Yudi, sambil meraih surat dan mulai membaca. Ruangan menjadi sunyi. Detik demi detik berlalu seperti menahan napas. Pak Yudi membaca pelan, matanya menyipit. Lalu, untuk pertama kalinya sejak Pak Hadi mengenalnya, tatapan pria itu melembut. "Ini, tulisan ibunya?" tanyanya pelan. Pak Hadi mengangguk. "Saya temukan di loker lama, Pak. Atas nama Rinawati." Pak Yudi menyandarkan tubuhnya ke kursi, memejamkan mata sejenak. Jadi ini bukan cuma soal kasihan. Ini benar-benar titipan. Pak Hadi menelan ludah. "Saya mohon, beri saya waktu. Jangan serahkan mereka ke dinas sosial dulu. Saya yakin, pasti ada jalan lain." Pak Yudi terdiam lama. Ruangan HRD yang biasanya penuh instruksi dan angka-angka kini terasa seperti ruang pengadilan. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, "Baik, karena ada surat ini, saya kasih kamu waktu sampai besok pagi. Tapi kalau belum ada solusi juga, saya harus serahkan ke dinas. Kita gak bisa pertaruhkan regulasi perusahaan." Pak Hadi menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Pak. Saya akan cari jalan." Ia keluar dari ruangan dengan dada yang sesak. Waktu kembali menipis. Tapi surat itu telah membuka pintu yang semula terkunci. Begitu tiba kembali di pos, Sasa berdiri cepat. "Om, gimana?" Pak Hadi tersenyum kecil. "Kita punya waktu sampai besok pagi, Sasa. Om akan cari jalan. Janji." Tapi dalam hatinya, ia tahu, ia tak bisa sendirian. Ia butuh bantuan. Bukan dari pabrik, bukan dari dinas yang berlapis prosedur. Ia butuh seseorang yang punya hati dan akses. Seseorang di luar sistem. Saat itulah, pintu pos terbuka. Bu Lastri, pemilik warung kecil di seberang pabrik, muncul membawa 2 bungkus nasi dan termos kecil. "Aku dengar dari Bowo," katanya pelan. "Boleh aku lihat anak-anak itu?" Pak Hadi mengangguk. Sasa dan Nia mengintip dari balik pintu kecil. Bu Lastri mendekat, memandang mereka lama, lalu meneteskan air mata. "Astagfirullah, kok bisa sampai begini?" lirihnya. Pak Hadi hanya menjawab dengan diam. Setelah memberikan makanan, Bu Lastri duduk dan berkata, "Pak, aku punya kenalan. Namanya Bu Tati.
Dia pengurus yayasan anak. Orangnya baik, legalitasnya lengkap. Kalau Bapak mau, saya bisa coba hubungi malam ini. Pak Hadi menatapnya seperti melihat secercah cahaya di lorong gelap. Bu, tolong. Tolong banget. Tenang, Pak. Kita usaha bareng-bareng. Bapak udah nyelamatin mereka semalam. Biar sekarang giliran kita semua bantuin. Sasa dan Nia duduk di sudut ruangan, memegang nasi bungkus dan susu kotak. Mereka makan sambil sesekali memandang Pak Hadi dengan mata kecil penuh tanya. Om, nanti kami beneran punya tempat ya? Tanya Sasa lirih. Pak Hadi mengangguk, matanya mulai berkaca. Ya, nak. Malam ini, Om cari tempat itu buat kalian. Dan malam pun kembali merayap. Tapi kali ini, tidak sesuram kemarin. Ada secercah harapan di balik gulungan awan. Ada suara lembut seorang perempuan yang sedang memencet nomor di ponselnya, menghubungi seorang malaikat dari dunia nyata. Namanya Bu Tati. Dan mungkin, ia adalah jawaban dari doa yang tak pernah diucapkan. Senja mulai turun perlahan, melapisi langit dengan semburat jingga yang pudar. Di dalam pos satpam, suasana hening namun penuh ketegangan. Waktu terus bergerak ke arah batas yang diberikan Pak Yudi. Malam ini harus ada keputusan. Pak Hadi mondar-mandir di ruang sempit itu. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya meski udara malam mulai menusuk. Sasa duduk di sudut tikar, memeluk Nia yang tertidur di pangkuannya. Matanya menatap Pak Hadi, seakan ingin bertanya sesuatu tapi tak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba, suara motor terdengar di kejauhan, lalu berhenti tepat di depan pos. Pintu diketuk pelan. Pak Hadi membuka dengan cepat. Assalamualaikum. Sosok wanita parubaya berdiri di ambang pintu. Rambutnya terselip rapi di balik kerudung abu-abu, wajahnya ramah namun tegas. Di belakangnya, Bu Lastri tersenyum lelah. Pak Hadi, kenalkan. Ini Bu Tati. Pak Hadi terdiam sejenak, menatap wanita di hadapannya. Entah mengapa, ada aura hangat yang menyelimuti kehadirannya. Ia bukan hanya datang membawa tubuh, tapi juga membawa harapan. Silakan masuk, Bu, ucap Pak Hadi sambil menyingkirkan kursi kayu. Begitu masuk, pandangan Bu Tati langsung tertuju pada dua bocah di sudut ruangan. Sasa mendongak. Ia menatap wanita asing itu dengan campuran takut dan penasaran. Namamu siapa, Nak? Tanya Bu Tati, berlutut perlahan hingga sejajar dengan Sasa. Sasa, jawabnya pelan. Ini adikku, Nia. Bu Tati tersenyum dan mengelus kepala keduanya. Kalian anak-anak hebat, ya? Sudah berani bertahan sampai sejauh ini. Pak Hadi lalu mengeluarkan secarik kertas yang ia temukan di loker, menyerahkannya kepada Bu Tati. Wanita itu membaca dalam diam. Beberapa detik kemudian, matanya mulai berkaca-kaca. Ya Allah, bisiknya. Ini tulisan tangan seorang ibu yang tahu hidupnya tak akan lama lagi. Ia menatap Pak Hadi dengan sungguh-sungguh. Saya siap bantu, Pak. Kalau Bapak setuju, malam ini juga saya bisa bawa mereka ke rumah yayasan. Di sana aman. Legalitas kami lengkap. Anak-anak ini akan punya tempat tinggal, makanan, pendidikan. Dan yang paling penting, kasih sayang. Pak Hadi menunduk, menahan emosi yang bergejolak dalam dadanya. Ia mengangguk pelan. Tapi, lanjutnya, saya harus izin dulu ke HRD. Saya gak bisa lepasin mereka tanpa persetujuan atasan. Silakan, Pak. Saya tunggu di sini, jawab Bu Tati. Pak Hadi bergegas keluar. Langkahnya cepat menembus halaman yang kini mulai gelap. Lampu-lampu pabrik menyala satu persatu, menandakan pergantian shift. Ia menapaki tangga menuju lantai 2, lalu mengetuk pintu kantor HRD. Masuk. Suara Pak Yudi terdengar dari dalam. Pak Hadi menjelaskan semua, dari kedatangan Bu Tati, isi surat Rinawati, hingga tawaran membawa anak-anak ke yayasan malam itu juga. Pak Yudi termenung lama, menimbang. Akhirnya, ia berkata, baik, karena yayasan itu legal, dan karena surat ini, saya izinkan. Tapi pastikan data anak-anak dicatat. Nama, usia, alamat terakhir.
Saya harus buat laporan. Siap, Pak. Terima kasih. Begitu kembali ke pos, Pak Hadi memberi isyarat. Sudah diizinkan. Bu, kita bisa berangkat malam ini. Sasa terlihat kaget. Om, kami gak akan dipisah, kan? Pak Hadi berjongkok, menatap wajah kecil itu dengan hangat. Tidak, Sasa. Om janji, kalian tetap bersama. Dan Om akan sering ke sana. Kalian gak sendiri. Tangis kecil kembali pecah di mata Sasa, tapi kali ini bukan tangis takut. Tangis lega. Malam itu, dengan mobil sederhana milik Butati, mereka berangkat dari pabrik. Sasa duduk memeluk Nia, matanya tak lepas dari jendela. Saat mobil perlahan meninggalkan halaman pabrik, ia menoleh ke belakang, melihat Pak Hadi berdiri di depan pos, melambai pelan. Om, nanti Om datang, ya? Bisik Sasa dari balik kaca. Pak Hadi mengangguk, tersenyum penuh janji meski hatinya remuk karena melepaskan. Mobil menghilang di tikungan. Hujan gerimis mulai turun lagi. Tapi malam itu, Pak Hadi tidak lagi merasa dingin. Ia tahu, untuk malam ini, mereka sudah selamat. Rumah Yayasan Pelita Bunda terletak di sebuah gang tenang di pinggiran kota, tak jauh dari taman kecil dan masjid lingkungan. Malam itu, hujan gerimis menyertai kedatangan mobil Butati. Lampu teras menyala temaram, memantulkan cahaya hangat ke jalanan basah. Ketika mobil berhenti, Butati membuka pintu dan menatap Sasa yang masih memeluk Nia erat-erat di kursi belakang. Kita sudah sampai, Nak. Ini rumah kalian sekarang. Sasa menoleh keluar jendela. Matanya menangkap pemandangan halaman luas, dengan ayunan kecil, sepeda anak-anak di sudut, dan suara riuh pelan dari dalam rumah. Tangannya menggenggam tangan Nia lebih erat. Ia takut. Takut rumah ini tidak seperti yang ia harapkan. Takut ini hanya tempat persinggahan sementara sebelum dunia kembali menelannya. Butati mengulurkan tangan. Ayo, Sasa. Gak apa-apa. Di dalam banyak teman. Mereka juga pernah takut, sama seperti kamu. Sasa menatap mata wanita itu, lalu perlahan turun. Nia tertidur, masih dalam pelukan. Butati menggendong si kecil dengan pengalaman yang jelas terlihat dari caranya mengayun tubuh mungil itu. Pintu rumah dibuka oleh seorang perempuan muda berkacamata dan berseragam yayasan. Ia tersenyum ramah. Selamat datang, Sasa. Namaku Kak Ica. Sasa mengangguk pelan, malu-malu. Ketika mereka masuk, hangat langsung menyambut. Ruangan tengah luas dan dipenuhi rak buku anak, karpet warna-warni, dan beberapa anak usia sebaya sedang duduk membaca dan bermain Lego. Mereka menoleh dan melihat tamu baru. Salah satu anak perempuan mendekat, usianya sekitar 8 tahun. Ia menyodorkan biskuit ke Sasa. Hai, aku Nindi. Kamu mau main sama kami? Sasa menatapnya sejenak. Di matanya masih ada kehati-hatian, tapi juga rasa penasaran. Ia menerima biskuit itu, lalu duduk pelan-pelan di sisi ruangan. Nia dibaringkan di kamar kecil di ujung lorong, selimut hangat membungkus tubuh kecilnya. Di sisi tempat tidur, boneka beruang menunggu seperti penjaga malam yang tenang. Sasa diberi baju bersih, lalu diminta mandi air hangat. Ketika keluar dengan rambut setengah basah dan pakaian yang wangi sabun, ia merasa asing. Seperti hidup dalam mimpi yang terlalu lembut untuk dipercaya. Di meja makan, ia duduk dengan anak-anak lain. Butati menyendokkan nasi dan sayur ke piringnya. Makan dulu ya, Nak. Besok kita cerita-cerita. Sasa makan perlahan. Matanya sesekali melirik sekeliling, belum sepenuhnya yakin bahwa tempat ini nyata. Tapi saat melihat senyum Butati, gelak tawa anak-anak, dan suara Nia yang tertidur dengan damai, keyakinannya mulai tumbuh. Malam semakin larut. Sasa tidur di ranjang bertingkat, di kamar yang hangat, dengan spray warna kuning cerah dan bantal bersih. Di sampingnya, Nia berbalik pelan dan memeluk kakaknya dalam tidur. Di luar kamar, Butati duduk di ruang tamu, mengisi berkas penerimaan anak. Ia mencatat nama lengkap mereka, tanggal kedatangan, dan cerita singkat yang baru ia dengar dari Pak Hadi. Ditemukan di parkiran pabrik dalam hujan,
Tulisnya. Anak dari almarhumah Rinawati, buruh harian. Tangannya berhenti sejenak. Ia menatap foto ibu mereka yang diselipkan di dompet lusuh. Mata penuh lelah, senyum yang dipaksakan. Seorang ibu yang mungkin tahu waktunya tak panjang, tapi masih sempat menitipkan harapan di selembar kertas. Bu Tati mengelus foto itu pelan. Tenang, Bu. Anak-anakmu sudah aman sekarang. Di sini mereka akan tumbuh. Akan belajar. Akan tertawa. Pagi masih jauh. Tapi di dalam rumah kecil itu, kehidupan baru mulai tumbuh dari reruntuhan masa lalu. Dan di suatu tempat, di balik langit yang masih mendung, mungkin ada sepasang mata yang tersenyum, melihat bahwa harapannya tak sia-sia. Pagi menjelang dengan langit yang masih menggantung awan kelabu. Embun tipis menyelimuti kaca jendela rumah yayasan. Di dalam kamar, sinar matahari malu-malu menyusup melewati tirai putih. Sasa membuka matanya perlahan. Sesuatu terasa asing. Tidak ada suara hujan, tidak ada dingin yang menggigit tulang, tidak ada ketakutan yang membungkus malam. Yang ada hanya bau sabun, suara anak-anak mengobrol di dapur, dan Nia yang masih tidur tenang, memeluk boneka beruang. Sasa bangkit dari ranjang, duduk di tepinya, dan menatap sekeliling. Kamarnya terang, dindingnya dicat biru langit, penuh stiker bintang dan awan. Di atas lemari kecil, ada deretan buku cerita. Di meja dekat jendela, sepasang sepatu kecil sudah disiapkan bersama tas bergambar tokoh kartun. Suara ketukan pelan membuatnya menoleh. "Kak Sasa, ayo sarapan," seru suara anak perempuan dari balik pintu. Sasa berjalan perlahan ke ruang makan. Di sana, belasan anak duduk rapi di meja panjang. Bu Tati berdiri di tengah, membagikan roti dan telur rebus, sesekali tersenyum sambil menyapa satu persatu anak asuhnya. Ketika melihat Sasa, ia menyambut hangat. "Selamat pagi, Nak. Tidur nyenyak?" Sasa mengangguk, lalu duduk di ujung meja, masih diam. Namun matanya mulai menyerap semuanya, gelak tawa anak-anak, aroma teh manis, kursi yang bergeser, sendok yang beradu di piring. Dunia yang dulu terasa mustahil kini berada dalam genggamannya, tapi ia belum berani sepenuhnya percaya. Selesai makan, anak-anak dikumpulkan di ruang tengah. Mereka duduk melingkar, mendengarkan Kak Icha membaca cerita tentang kura-kura dan harimau. Nia duduk di pangkuan Sasa, matanya berbinar, ikut tertawa saat harimau dalam cerita tergelincir ke sungai. Namun Sasa tak banyak tertawa. Ia menatap dinding-dinding rumah itu. Ada foto-foto anak-anak lain. Ada gambar pohon keluarga. Ada tulisan besar di papan, "Semua anak berhak bahagia." Ia membaca berulang-ulang kalimat itu, mencoba memercayainya. Siangnya, saat anak-anak lain tidur siang, Sasa duduk sendirian di teras. Angin sore menyibakkan rambutnya. Bu Tati duduk di sebelahnya, membawa 2 gelas susu hangat. "Kamu suka rumah ini?" tanyanya lembut. Sasa menunduk. "Ya." "Tapi kamu masih takut?" Sasa diam. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Kalau tempat ini nanti gak ada lagi, kalau kami harus pergi lagi." Nia takut. "Aku juga." Bu Tati menarik napas pelan. Ia memandang jauh ke halaman depan, lalu kembali menatap Sasa. "Sasa, rumah ini tidak akan kemana-mana. Dan kamu juga tidak akan kemana-mana. Di sini, kamu boleh tinggal selama kamu mau. Selama kamu butuh. Ini rumah kamu. Rumah Nia." Sasa menggeleng pelan. Tapi orang dewasa suka berubah. Kata-kata itu memukul Bu Tati seperti tamparan pelan tapi menyakitkan. Ia tahu betul, anak-anak tak pernah berbohong. Mereka hanya menyampaikan apa yang dunia ajarkan terlalu cepat. Bu Tati memeluk Sasa pelan. "Kalau begitu, izinkan kami buktikan, tidak semua orang dewasa seperti itu." Sasa tak membalas pelukan itu. Tapi air mata mulai menetes, perlahan. Mungkin untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena pelan-pelan ia merasa diperjuangkan. Sementara itu, jauh di sisi lain kota, Pak Hadi duduk di pos satpam dengan pandangan kosong keluar jendela. Hujan sudah reda,
Tapi bayangan dua anak kecil di bawah terpal mobil tua masih membekas kuat di benaknya. Ia menatap jam dinding. Sudah lewat sehari, dan ia belum ke yayasan. Rasa rindu merayap diam-diam. Ia membuka laci dan mengeluarkan kertas kecil, surat dari almarhumah Rinawati. Ia membacanya lagi, berkali-kali. Dan dalam hatinya, ia tahu, dinding tempat anak-anak itu tinggal sekarang mungkin jauh lebih kuat dari miliknya. Tapi ia akan menjadi tiangnya. Dari jauh. Dari hati. Dan suatu hari nanti, ia akan datang. Bukan sebagai penjaga malam, tapi sebagai seseorang yang telah menjadi bagian dari mereka. 3 hari telah berlalu sejak Sasa dan Nia tinggal di Yayasan Pelita Bunda. Waktu yang pendek bagi sebagian orang, tapi bagi dua anak kecil yang pernah menggigil di bawah hujan, setiap jam terasa seperti babak baru dalam hidup. Sasa mulai mengenal nama-nama anak lain. Nindi, yang suka menggambar binatang, Rehan, yang cerewet tapi lucu, dan Alvin, si pendiam yang selalu membaca komik. Mereka semua menyambut Sasa dan Nia seperti saudara lama yang baru kembali dari perjalanan jauh. Namun tetap saja, ada jarak tipis yang belum bisa Sasa lewati. Ia masih sering terdiam, masih sering menatap ke arah jendela dengan mata kosong. Siang itu, saat anak-anak belajar menulis abjad di ruang tengah, Bu Tati masuk dengan wajah sedikit berbeda. Ada senyum lebar di wajahnya, dan matanya memancarkan semangat yang baru. "Anak-anak," ucapnya lembut, "kalian kedatangan tamu spesial." Pintu dibuka. Sasa mendongak. Di ambang pintu berdiri sosok yang sangat dikenalnya. Jaket hitam lusuh. Topi tua. Senyum hangat dan lelah. Napas Sasa tercekat. "Om," bisiknya pelan. Pak Hadi berdiri tegak, meski matanya mulai basah. Sasa berlari kecil, menghampirinya. Nia yang sedang duduk langsung bangkit dan ikut berlari, memeluk kaki Pak Hadi erat-erat. Tangis mereka pecah, membanjiri ruangan dengan emosi yang tak butuh kata-kata. Pak Hadi berjongkok, memeluk kedua bocah itu seerat yang ia bisa. "Om kangen. Om kangen banget sama kalian." Sasa terisak. "Om, kami pikir Om gak bakal datang lagi." Pak Hadi menatap mata kecil itu dan menjawab dengan suara gemetar. "Om janji. Om gak akan lupa. Kalian selalu di hati Om. Selalu." Anak-anak lain menonton pemandangan itu dengan senyum haru. Bahkan Kak Ica menunduk, menyeka sudut matanya diam-diam. Setelah semua tangis reda, mereka duduk bersama di ruang tamu. Sasa memeluk tangan Pak Hadi erat-erat, seolah takut jika dilepas, sosok itu akan menghilang seperti bayangan. Pak Hadi berbincang panjang dengan Bu Tati. Ia mendengarkan cerita tentang bagaimana Sasa mulai belajar membaca huruf baru, bagaimana Nia sudah bisa tertawa dalam tidur, dan bagaimana anak-anak lain mulai menyayangi keduanya seperti saudara. "Terima kasih, Bu. Saya gak tahu gimana cara membalas semua ini," ucap Pak Hadi, menatap Bu Tati dengan tulus. Bu Tati tersenyum. "Pak Hadi, Bapak sudah menyelamatkan mereka dari malam yang bisa saja jadi akhir. Sekarang kami cuma meneruskan yang Bapak mulai." Pak Hadi mengangguk pelan. Tapi jauh di dalam, ia tahu, hubungan ini bukan hanya soal awal dan akhir. Ini tentang sebuah ikatan. Tentang menjadi bagian dari kehidupan seseorang yang tak pernah ia kenal sebelumnya, namun kini begitu berarti. Sebelum pulang, Sasa dan Nia menggambar sesuatu untuk Pak Hadi. Di atas kertas putih, mereka menggambar sebuah rumah besar dengan jendela kuning, taman di depan, dan 3 orang berdiri bergandengan tangan. 2 anak kecil dan seorang lelaki tua berkumis. "Ini Om," kata Sasa menunjuk gambar lelaki itu. Pak Hadi memeluk gambar itu seperti memeluk hadiah paling berharga dalam hidupnya. Ketika ia berdiri untuk pulang, Nia menarik jaketnya. "Om, minggu depan datang lagi ya." Pak Hadi menunduk dan membisik. "Setiap minggu." "Om janji. Kalau bisa, tiap hari." Mobil dinas yayasan mengantarnya ke depan gang. Saat ia melangkah menjauh, ia menoleh. Di balik pagar, 2 anak melambai dengan tangan kecil yang gemetar. Tapi bukan karena dingin, melainkan karena cinta yang begitu besar dalam tubuh sekecil itu. Pak Hadi menoleh ke langit.
Hujan sudah lama reda. Tapi air matanya baru mulai jatuh. Malam itu, di pos satpam yang sunyi, ia duduk memandangi gambar itu di bawah lampu redup. Ia tempelkan di dinding pos dengan penjepit kertas. Dinding itu, yang dulu hanya menyimpan jam kerja dan shift malam, kini bicara. Bicara tentang cinta, tentang pilihan, tentang keberanian, dan tentang dua anak yang mengubah dunia seorang satpam tua, satu pelukan dalam hujan pada malam yang tak pernah ia duga. Pagi berikutnya, langit cerah untuk pertama kalinya setelah berhari-hari digelayuti awan. Cahaya matahari menembus celah-celah dinding pabrik, menyapu bayang-bayang yang selama ini menempel di lorong-lorong sunyi. Tapi di dalam pos satpam, Pak Hadi masih duduk terpaku. Gambar dari Sasa dan Nia yang ia tempelkan malam tadi kini menghias dinding tua di samping kalender jadwal kerja. Setiap kali menatapnya, ia merasa seolah dua anak itu masih duduk di sebelahnya. Namun, pagi ini bukan pagi yang tenang. Suara langkah terburu-buru mendekati pos. Pak Anton, satpam muda rekan kerjanya, membuka pintu dengan wajah cemas. Pak Gan, hati-hati. Tadi di kantin rame banget orang ngomongin Bapak. Katanya Bapak melanggar aturan. Ada yang bilang Bapak nyari perkara gara-gara ngurusin anak yatim itu. Pak Hadi diam. Tidak terkejut. Tidak pula gelisah. Ia hanya menghela napas pelan. Aku sudah duga, tapi biarin saja, Mas. Hati saya tenang. Tapi ini bisa panjang. Pak, dengar-dengar, manajemen atas juga udah tahu. Dan tadi HRD bilang mau ketemu Bapak siang ini. Pak Hadi menatap jam dinding. Jarum panjang baru saja melewati angka 9. Baik. Kalau memang harus dihadapi, ya saya hadapi. Tepat pukul 10, Pak Hadi duduk di ruang HRD. Di hadapannya, Pak Yudi duduk bersama dua orang lain. Pak Haris dari bagian legal, dan Bu Mira dari komunikasi internal. Suasana ruang rapat itu dingin, bukan karena AC, tapi karena ketegangan yang menggantung di udara. Pak Yudi membuka pembicaraan, suaranya datar. Gan, kita semua tahu kamu bermaksud baik. Tapi kita juga harus jaga reputasi dan sistem perusahaan. Apa yang kamu lakukan itu sangat pribadi. Tapi perusahaan ini bukan yayasan sosial. Pak Hadi menunduk hormat. Saya paham, Pak. Tapi saya juga gak bisa pura-pura buta waktu lihat dua anak nyaris mati kedinginan di parkiran belakang. Hati saya gak bisa. Pak Haris menyela, masalahnya bukan cuma hati, Pak. Ada regulasi keamanan. Ada kebijakan lingkungan kerja. Kita gak boleh tampung orang luar, apalagi anak-anak, tanpa prosedur. Pak Hadi mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam, namun tak kasar. Lalu kalau saya biarkan malam itu, apa saya hanya dianggap satpam yang taat prosedur, atau manusia yang membiarkan dua bocah membeku? Ruangan sunyi. Bu Mira menatap Pak Hadi dengan mata yang tak lagi sekeras tadi. Pak, kami mengerti. Tapi ini sudah jadi omongan di seluruh pabrik. Bahkan ada yang screenshot gambar anak-anak itu, viral di grup Facebook karyawan. Pak Yudi mengangguk pelan. Gan, saya harus jujur. Manajemen atas gak senang. Tapi karena kamu sudah serahkan anak-anak itu ke yayasan legal, kita gak akan lanjutkan ke jalur hukum perusahaan. Tapi kamu harus lebih hati-hati. Satu langkah keliru lagi, risikonya besar. Pak Hadi menghela napas panjang. Saya terima, Pak. Tapi satu hal, saya gak menyesal. Pak Yudi menutup map berkas di depannya. Baik. Rapat selesai. Silakan kembali ke pos. Kabar soal teguran itu menyebar cepat. Beberapa rekan sesama satpam diam-diam memberi isyarat simpati. Tapi tak sedikit pula yang berbisik. Pak Gantuh cari panggung. Atau, sok jadi pahlawan, padahal kerjaan aja gak kelar. Pak Hadi menanggapi semuanya dengan diam. Ia tahu, tak semua akan mengerti. Tak semua orang berani mendahulukan nurani di atas aturan. Dan ia tak bisa memaksa siapapun untuk berpikir seperti dirinya. Sore harinya, ia duduk di warung Bu Lastri. Wanita paruh baya itu menyodorkan segelas teh panas tanpa banyak tanya. Sabar ya, Pak Gan.
Orang kadang mulutnya lebih tajam dari pisau. Pak Hadi tersenyum kecil. Saya gak marah, Bu. Hanya sedih. Karena rasa peduli bisa dianggap salah. Bu Lastri duduk di bangku seberang, menopang dagu. Tapi gak semua orang berpaling. Pak, saya dengar-dengar, si Mira dari HRD, yang dulu cuek, sekarang malah bantu cari keluarga angkat buat anak-anak itu. Pak Hadi menoleh cepat. Mira? Serius, Bu? Ya, katanya dia posting ulang cerita anak-anak itu di grup komunitas, dan ada keluarga dari perumahan seberang yang tertarik bantu. Tapi dia belum bilang siapa-siapa. Takut makin rame. Pak Hadi mematung. Ada harapan kecil kembali tumbuh. Malam itu, di pos yang sama, di bawah cahaya lampu temaram dan suara jangkrik dari semak belakang, Pak Hadi menulis sesuatu di buku catatan kecil miliknya. Bukan laporan harian, bukan daftar shift, tapi sebuah pesan. Kita tidak butuh pangkat untuk peduli. Tidak perlu seragam untuk jadi pelindung. Kadang yang paling kecil dalam sistem adalah yang paling besar dalam cinta. Gambar dari Sasa dan Nia tetap menggantung di dinding. Kini, di sampingnya, ada satu kata besar yang Pak Hadi tulis dengan spidol hitam. Berjuang. Karena ia tahu, perjuangannya belum selesai. Dan jika benar ada keluarga yang ingin membantu, maka harapan baru sedang menunggu di balik pintu yang sebentar lagi akan terbuka. Pagi itu datang dengan hembusan angin yang lembut, berbeda dari biasanya. Di pos Satpam, Pak Hadi baru saja selesai menulis laporan pergantian shift ketika suara langkah cepat Pak Anton terdengar dari arah gerbang. Wajahnya tampak lebih cerah, ada semangat yang sulit disembunyikan. Pak Gan, serunya setengah berbisik, setengah berlari. Ada kabar bagus. Pak Hadi bangkit dari kursi. Apa, Mas? Barusan saya lihat postingan dari grup Facebook komunitas karyawan. Ada keluarga yang nyari info soal 2 anak yatim di pabrik. Katanya siap bantu. Saya cek lagi, ternyata yang repost itu, Bu Mira. Pak Hadi terdiam sejenak. Lalu, perlahan, matanya mulai membesar. Mira? Yang dari HRD? Iya, Pak. Saya juga kaget. Tapi katanya, dia nggak tahan lihat foto anak-anak itu. Apalagi setelah baca surat dari ibunya yang Bapak temuin. Pak Hadi langsung mengambil ponsel tuanya. Ia membuka aplikasi pesan, dan di sana sudah ada notifikasi dari Bu Mira. Pak Hadi, pagi. Mohon maaf sebelumnya saya nggak izin. Tapi saya benar-benar tersentuh dengan kisah Sasa dan Nia. Saya coba repost dan ternyata, ada keluarga di perumahan sebelah yang tertarik untuk membantu. Mereka ingin bertemu Bu Tati hari ini, bawa berkas. Kalau Bapak sempat, yuk ikut ke yayasan. Pak Hadi menatap pesan itu lama, seolah masih sulit percaya. Mas Anton, ujarnya pelan, saya harus ke yayasan. Jaga pos? Ya. Hari ini, mungkin hari besar untuk mereka. Jalan menuju Yayasan Pelita Bunda terasa lebih pendek dari biasanya. Sepanjang perjalanan dengan motor tuanya, Pak Hadi membawa secercah harapan yang terus menguat. Ia tahu, belum tentu semuanya berakhir bahagia. Tapi kesempatan adalah kemewahan yang tak selalu datang 2 kali. Sesampainya di halaman yayasan, Bu Tati sudah menunggu di teras. Di sampingnya berdiri sepasang suami istri paruh baya dengan wajah penuh kehangatan. Si pria berkemeja biru, sang istri mengenakan blus coklat dan kerudung pastel. Mereka tampak gugup namun bersemangat. Pak Hadi, kenalkan ini Pak Budi dan Bu Yani, kata Bu Tati. Mereka yang tertarik membantu Sasa dan Nia. Pak Hadi menyalami mereka, matanya menelisik pelan. Ada ketulusan di mata pasangan itu, sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Sesuatu yang hanya dimiliki orang yang benar-benar siap memberi, bukan sekadar menerima. Kami belum punya anak, kata Bu Yani lirih. Sudah bertahun-tahun menunggu. Tapi ketika lihat foto 2 anak itu, saya merasa seperti melihat mimpi yang dulu kami kubur. Pak Hadi mengangguk. Kalau begitu, semoga mimpi itu bisa hidup lagi, Bu. Di ruang tengah, Sasa dan Nia sedang bermain dengan balok warna-warni. Ketika melihat Pak Hadi masuk, mereka langsung berlari ke arahnya. Om,
seru Sasa. Om beneran datang lagi. Pak Hadi jongkok dan memeluk mereka. Om janji, kan? Nah, sekarang Om datang bawa kabar penting. Sasa menatapnya bingung. Pak Hadi melirik ke arah Bu Tati, yang memberi isyarat halus. Sasa, Nia, sini sayang, kata Bu Tati sambil berlutut di depan mereka. Hari ini kalian akan bertemu dua orang baik yang ingin kenalan. Pak Budi dan Bu Yani mendekat, berlutut sejajar dengan anak-anak. Bu Yani tersenyum hangat. Halo, Sasa, Nia. Tante dan Om ingin jadi teman kalian. Kalau kalian mau, nanti kita bisa jalan-jalan bareng, main di taman, atau baca buku cerita. Nia memeluk kaki Sasa, sedikit takut. Tapi Sasa menatap Pak Hadi, meminta isyarat. Pak Hadi mengangguk pelan. Kalian gak akan dipisah, ucapnya lembut. Om ini juga akan tetap sering ke sini. Kalian gak ditinggalin. Sasa menatap Bu Yani. Kalau aku sama Nia tinggal di tempat tante, kami bisa punya kamar sendiri. Bu Yani tersenyum sambil mengelus kepala Sasa. Tentu, kalian akan punya kamar, mainan, buku, dan yang paling penting, pelukan. Sasa menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak menangis karena takut. Ia menangis karena pelan-pelan, dunia mulai menepati janji yang dulu ia anggap mustahil. Di ruang kerja Bu Tati, proses administrasi dimulai. Berkas-berkas diisi. Fotokopi KTP, surat legalitas yayasan, dokumen pengantar dari dinas sosial yang sudah lebih dulu dikoordinasikan. Bu Tati bergerak cepat. Ia tahu waktu adalah kunci agar anak-anak itu tidak kembali masuk ke dalam pusaran birokrasi. Pak Hadi duduk diam di pojok ruangan. Sesekali ia memandangi Sasa dan Nia yang kini duduk berdampingan di sofa, berbagi biskuit dengan Bu Yani. Senyum mereka merekah. Lugu. Jujur. Menyala seperti pagi pertama setelah badai panjang. Ketika semua berkas rampung, Pak Budi berdiri dan menggenggam tangan Pak Hadi erat. Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Bapak, anak-anak ini mungkin tidak pernah kami temukan. Pak Hadi menggeleng pelan. Saya hanya orang yang kebetulan lewat. Tapi mereka, yang membuat saya berhenti. Hari itu, sebelum pulang, Sasa menggambar lagi untuk Pak Hadi. Kali ini bukan hanya 3 sosok, tapi 5. Sasa, Nia, Pak Hadi, Bu Yani, dan Pak Budi, semuanya bergandengan tangan di bawah pohon besar. Di langit, ia menggambar matahari dengan senyum lebar. Di bawahnya, ia menulis dengan huruf besar dan belum rapi. Ini rumah kami. Pak Hadi memeluk gambar itu, lalu memeluk mereka. Di hatinya, ia tahu, langkah masih panjang. Tapi cahaya, sudah benar-benar datang. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Proses legal pengasuhan Sasa dan Nia berjalan lebih lancar dari yang diduga siapapun. Bantuan Bu Tati dan dokumentasi lengkap dari Bu Mira mempercepat verifikasi dari dinas sosial. Bahkan, 2 petugas dinas yang datang ke yayasan beberapa hari kemudian hanya membutuhkan 1 pertemuan untuk mengangguk penuh keyakinan. Anak-anak ini akan aman. Dan pagi itu, langit cerah nyaris sempurna. Di halaman Yayasan Pelita Bunda, Pak Hadi berdiri di sudut, mengenakan seragam satpamnya yang sudah disetrika rapi. Di tangannya, sebuah tas kecil berisi 2 boneka mungil yang sempat ia belikan diam-diam di toko pinggir jalan. Hari ini adalah hari perpisahan, bukan selamanya, tapi cukup untuk membuat hatinya gemetar. Sasa dan Nia muncul dari dalam rumah, mengenakan baju baru yang rapi. Sasa memakai gaun biru muda dengan pita putih di pinggang, dan Nia mengenakan overall merah dengan kaos bergambar beruang. Di tangan mereka masing-masing, sebuah tas kecil bergoyang lucu. Melihat Pak Hadi, keduanya langsung berlari. Om, seru Sasa. Kami siap. Rumah barunya katanya ada taman belakang. Pak Hadi tersenyum, menyembunyikan genangan di matanya. Ia berlutut dan mengulurkan kedua boneka dari dalam tasnya. Ini, teman baru kalian. Supaya di tempat baru, kalian gak pernah merasa sendirian. Nia langsung memeluk boneka itu seolah benda paling berharga yang pernah ia miliki.
Sasa memeluk Pak Hadi erat-erat. Om akan sering ke rumah kami, kan? Tanyanya. Pak Hadi tak langsung menjawab. Ia mengelus rambut Sasa dan berbisik. Om janji, setiap kalian rindu, Om akan datang. Mobil hitam milik Pak Budi dan Bu Yani berhenti di depan gerbang yayasan. Di dalamnya, tampak kursi belakang sudah dihias dengan boneka kecil dan bantal bergambar kelinci. Hari ini, dua anak akan pulang ke rumah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebelum naik ke mobil, Sasa menoleh lagi ke arah Pak Hadi. Matanya tajam, penuh cinta dan tanya, Om, kami gak akan lupa. Tapi, Om jangan lupa juga ya. Pak Hadi tersenyum. Selama gambar kalian masih ada di dinding pos Om gak akan pernah lupa. Nia mengecup pipi Pak Hadi, lalu memeluk lututnya. Om sayang Om, gumamnya pelan. Om juga sayang kalian, jawab Pak Hadi, suara seraknya hampir pecah. Mobil mulai melaju. Di balik kaca belakang, dua tangan kecil melambai sampai jauh. Dan ketika mobil itu menghilang di tikungan, Pak Hadi tetap berdiri di tempatnya. Tak bergeming. Angin pagi meniup rambutnya pelan. Tapi hatinya tenang. Ia tahu, hidup dua anak kecil itu kini telah berganti arah. Sore harinya, ketika Pak Hadi kembali ke pos Satpam, suasana pabrik tampak seperti biasa, mesin berdentang, karyawan berlalu lalang, suara peluit kerja bersahut-sahutan. Namun di sudut dinding pos, satu hal telah berubah. Sebuah figura baru tergantung, berisi gambar buatan Sasa. 5 sosok masih berdiri bergandengan tangan, tapi kini mereka berdiri di depan rumah baru. Di atasnya tertulis dengan huruf kapital berwarna merah. Terima kasih Om. Kami sudah punya rumah. Pak Hadi menatap gambar itu lama sekali. Lalu ia menambahkan satu kalimat kecil di bawahnya dengan spidol. Tugas malam selesai. Cahaya sudah sampai di rumahnya. Dan sejak hari itu, setiap kali ia berjaga malam sendirian, ia tak lagi merasa sunyi. Karena di hatinya, dua anak kecil terus hidup. Bukan sebagai beban, tapi sebagai bukti bahwa satu malam dalam hujan bisa mengubah dua hidup, dan satu jiwa tua, untuk selamanya. Hari-hari berlalu. Musim mulai berganti. Pabrik tempat Pak Hadi bekerja kembali ke rutinitas biasa. Bunyi sirine jam kerja, suara gergaji otomatis, derap sepatu buruh yang terburu-buru. Tapi di antara semua kebisingan itu, ada satu suara baru yang tak berhenti berbisik. Nama Pak Hadi. Bisikannya datang dari berbagai arah. Di kantin, di lorong mesin, di ruang rapat. Ada yang memuji, ada yang mencibir, ada pula yang merasa terganggu. Dia itu sok jadi pahlawan. Celetuk seseorang di kantin. Satpam aja, tapi bikin heboh seisi pabrik. Tapi coba bayangin, kalau bukan dia, dua anak itu bisa. Suara lain menyahut, lalu meredup karena tekanan mata dari manajer yang lewat. Isu soal Pak Hadi sudah menyentuh meja manajemen. Walau tidak ada pelanggaran eksplisit, tapi tekanan dari sebagian petinggi mulai terasa. Mereka tak suka pusat perhatian datang dari luar prosedur. Apalagi kalau itu berasal dari orang yang bukan siapa-siapa. Dan pagi itu, saat apel rutin dimulai, kepala keamanan pabrik naik ke atas mimbar kecil di halaman. Ia membuka buku catatan, lalu mengucapkan beberapa pengumuman biasa, sampai akhirnya, kami juga ingin mengingatkan semua staf, terutama petugas keamanan, agar menjaga batas tanggung jawabnya. Kebaikan hati itu penting, tapi jika tidak hati-hati, bisa disalahartikan. Semua mata perlahan menoleh ke satu arah, ke Pak Hadi, yang berdiri tegak di baris ketiga, tak sedikit pun menunjukkan emosi. Ia sudah menduga ini akan terjadi, tapi tetap saja, ada perih yang mengendap di dadanya. Setelah apel bubar, Pak Hadi kembali ke pos. Di sana, figura gambar Sasa dan Nia masih tergantung. Ia menatapnya, lalu menarik napas dalam-dalam. Tak lama kemudian, Bu Mira dari HRD mengetuk pintu pos dan masuk. Wajahnya canggung, tapi tulus. Pak Hadi, saya minta maaf. Mungkin ini semua jadi keruh karena saya repost cerita itu. Tapi saya hanya ingin bantu. Pak Hadi mengangguk pelan. Saya ngerti, Bu. Dan saya gak nyesal.
Biarpun sekarang banyak yang bisik-bisik. Saya tahu, anak-anak itu sekarang punya tempat yang gak semua orang bisa kasih. Bu Mira menatap figura itu. Saya sudah lihat mereka minggu lalu. Sasa, katanya pengen jadi guru. Dan Nia, sekarang doyan nyanyi. Mereka hidup, Pak. Mereka tumbuh. Pak Hadi tersenyum tipis. Itu cukup buat saya, Bu. Saya gak butuh penghargaan. Saya cuma gak mau mereka hilang lagi. Sebelum pulang, Bu Mira meninggalkan sebuah surat kecil di meja pos. Ini undangan dari yayasan. Hari Minggu depan, mereka akan adakan syukuran kecil untuk pengangkatan resmi Pak Budi dan Bu Yani sebagai orang tua angkat. Anak-anak pengen Bapak datang. Pak Hadi mengambil surat itu. Tangannya bergetar. Di bagian atas tertulis, Om Hadi wajib hadir. Tulis tangan anak-anak dengan spidol warna-warni. Malamnya, saat pos mulai sunyi dan angin malam menyapu dinding seng, Pak Hadi duduk di kursinya. Ia membuka buku catatan lamanya. Bukan untuk mencatat jadwal, tapi untuk menulis satu halaman baru. Kadang, kebaikan membuat kita jadi sasaran. Kadang, niat baik dibayar dengan cemooh. Tapi selama ada anak-anak yang bisa tidur nyenyak karena kita berdiri di sisi yang benar, maka semuanya layak. Ia menutup bukunya, lalu menatap figura itu sekali lagi. Kali ini, tak ada air mata. Hanya senyum tipis dan kepala yang sedikit mengangguk. Karena ia tahu, suara-suara yang berisik di luar sana akan perlahan hilang. Tapi suara Sasa dan Nia akan selalu tinggal di hatinya. Hari Minggu yang dijanjikan akhirnya datang. Langit biru tanpa celah. Sinar matahari menari di sela pepohonan yang menjulang di halaman Yayasan Pelita Bunda. Udara pagi mengembuskan harapan baru yang hangat. Di antara aroma kue basah dan teh melati, suasana di rumah itu berbeda, hidup, penuh tawa, dan nyanyian anak-anak. Pak Hadi datang dengan kemeja bersih yang ia simpan untuk hari-hari penting. Tidak ada seragam satpam. Tidak ada tanda pangkat. Hanya seorang pria tua dengan senyum yang telah melewati badai. Di tangannya, ia membawa 2 pot kecil berisi tanaman hias. Hadiah sederhana yang ingin ia tinggalkan di rumah baru 2 anak yang telah mencuri sebagian dari jiwanya. Begitu melangkah masuk ke halaman, suara riuh menyambutnya. "OMM!" teriak 2 suara kecil serempak. Sasa dan Nia berlari dari ayunan, langsung menerjang Pak Hadi dengan pelukan kuat. Sasa memakai gaun putih bunga-bunga, rambutnya dikuncir 2. Nia, dengan dress kuning dan sepatu kecil, menggenggam erat boneka beruang yang dulu diberikan Pak Hadi. "Om datang beneran," seru Sasa dengan mata berkilau. Pak Hadi memeluk mereka. "Janjikan harus ditepati," jawabnya pelan, menahan emosi yang nyaris tumpah. Pak Budi dan Bu Yani menghampiri dengan senyum lebar. "Pak Hadi, terima kasih sudah datang. Anak-anak dari semalam gak bisa tidur, nanyain terus." Acara berlangsung di aula kecil yayasan yang didekorasi sederhana. Di atas panggung kecil, ada spanduk bertuliskan, "Selamat datang di rumah baru, Sasa Nia." Beberapa orang dari dinas sosial hadir. Perwakilan dari RT setempat pun ikut menyambut. Tapi di antara semua undangan, hanya Pak Hadi yang mendapat sambutan khusus. Bu Tati naik ke panggung dan berbicara. "Hari ini, kita merayakan bukan hanya adopsi, tapi juga keberanian. Keberanian dari seorang satpam, yang dengan ketulusan hati, berdiri saat yang lain menoleh." Ia menoleh ke arah Pak Hadi. "Pak Hadi, rumah ini akan selalu punya pintu terbuka untuk Bapak. Bukan hanya karena Sasa dan Nia. Tapi karena hari itu, di malam hujan, Bapak memilih jadi manusia, bukan sekadar petugas." Seluruh ruangan bertepuk tangan. Pak Hadi hanya menunduk. Matanya mulai berkaca, tapi hatinya penuh. Setelah prosesi penandatanganan dokumen dan simbolik penyerahan anak, Sasa naik ke panggung, menggenggam mik kecil. "Om Hadi," katanya dengan suara pelan tapi jelas, "kami sekarang punya rumah. Tapi Om, adalah alasan kami masih hidup. Kalau malam itu Om gak datang, mungkin sekarang aku dan Nia sudah gak ada di sini." Nia memeluk kaki kakaknya dan menambahkan, "Om, kami gak akan lupa."
Pak Hadi tak sanggup lagi menahan tangis. Ia bangkit perlahan dan memeluk kedua anak itu di atas panggung, di depan semua tamu, tanpa peduli siapa menonton. Itu bukan pelukan formal. Bukan pelukan simbolik. Itu pelukan dari seseorang yang telah kehilangan banyak dalam hidupnya, dan akhirnya diberi hadiah. Dua jiwa kecil yang memilih percaya padanya, ketika dunia tak menawarkan siapa-siapa. Setelah acara selesai, Sasa menarik tangan Pak Hadi ke taman belakang. Om, kami punya kejutan. Di pojok taman, di bawah pohon kecil, berdiri dua pot tanaman hias yang identik dengan milik Pak Hadi. Di depannya, papan kayu mungil bertuliskan, "Tanaman Om, tumbuh bersama kami." Pak Hadi menyentuh papan itu dengan jari gemetar. Dan untuk pertama kalinya, sejak malam hujan itu, ia merasa punya tempat untuk pulang. Hari itu, bukan hanya Sasa dan Nia yang menemukan rumah. Pak Hadi pun menemukan hatinya kembali. Waktu berlalu. Seminggu menjadi sebulan. Sebulan menjadi 2. Musim hujan kembali menggantung di langit kota, membawa rintik-rintik yang mengalir di kaca pos satpam seperti kenangan yang tak mau pudar. Di dalam pos yang tak pernah benar-benar tenang, Pak Hadi duduk di kursinya, masih dengan seragam yang sama, catatan yang sama, dan jam dinding yang berdetak dengan ritme biasa. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, gambar itu. Gambar buatan Sasa, kini dalam figura baru yang lebih kokoh, tetap tergantung di dinding. Warnanya mulai pudar, tapi pesannya tetap jelas, "Ini rumah kami." Dan di bawahnya, tulisan tangan Pak Hadi dengan spidol hitam. Tugas malam selesai. Cahaya sudah sampai di rumahnya. Meski Sasa dan Nia kini tinggal di tempat yang lebih nyaman, lebih lengkap, dan lebih aman, mereka tak pernah absen dari hidup Pak Hadi. Setiap minggu, surat kecil dikirimkan lewat pos yayasan. Selalu ditulis tangan oleh Sasa, penuh warna, kadang dengan coretan Nia di sudut-sudut kertas. "Om, aku hari ini belajar hitung sampai 100. Nia nyanyi di acara 17-an. Om harus dengar nanti. Kami buat rumah pohon. Namanya Pos Hadi." "Beneran? Om kapan kesini lagi?" Nia nanya terus. Pak Hadi membaca semuanya dengan mata yang sama, sayu tapi penuh cahaya. Ia tak membalas semua surat, kadang hanya menuliskan catatan singkat, kadang cukup dengan datang diam-diam, berdiri di pagar yayasan, lalu pulang ketika mereka sedang tidur siang. Satu hari, saat shift malam kembali dijadwalkan, gerimis mulai turun lagi seperti malam itu. Pak Hadi berdiri di sudut parkiran belakang, tempat pertama kali ia menemukan dua sosok kecil yang kini telah menjadi anak dari rumah penuh cinta. Ia memandangi deretan mobil tua, menyentuh terpal tempat dulu tubuh Sasa dan Nia bersembunyi. Hujan menyentuh wajahnya, tapi ia tak bergerak. Tak ingin bergerak. Seseorang datang mendekat dari belakang. "Pak Anton." "Pak Gan," ngelamun. Pak Hadi tersenyum. "Enggak, Mas. Cuma, tempat ini bikin saya percaya lagi, bahwa manusia bisa punya pilihan." Pak Anton berdiri di sampingnya, ikut menatap ke arah kosong. "Kadang saya mikir, kalau malam itu Bapak gak keliling, dunia dua anak itu gak akan pernah berubah." Pak Hadi tidak menjawab. Ia menatap langit, lalu berbisik seperti pada dirinya sendiri. "Bukan saya yang menyelamatkan mereka, Mas. Tapi mungkin, mereka yang menyelamatkan saya." Beberapa minggu kemudian, sebuah surat resmi datang ke pos satpam. Pak Hadi membukanya dengan jantung yang tak tenang. Isinya sederhana. "Kepada Bapak Hadi, kami dengan hormat mengundang Bapak sebagai perwakilan penerima penghargaan masyarakat tangguh dari Dinas Sosial Kota atas dedikasi dan keberanian menyelamatkan dua anak terlantar dalam situasi darurat. Acara akan diselenggarakan pada hari Sabtu, di Balai Kota." Pak Hadi membaca berulang kali, lalu tersenyum kecil, dan meletakkan surat itu di meja. Ia tidak langsung memberitahu siapapun. Karena baginya, malam hujan itu bukan tentang pujian atau panggung. Malam itu tentang suara kecil yang memanggil di balik dingin. Tentang pilihan untuk berhenti dan mendengar. Tentang menjadi manusia saat semua sibuk menjadi mesin. Di pos yang sama, dengan lampu neon yang tak pernah diganti,
dan jam dinding yang terus berdetak seperti biasa, Pak Hadi duduk dalam diam. Tapi hatinya tak pernah seramai ini. Karena ia tahu, meski dunia bisa begitu sunyi, selama ada satu orang yang mau mendengar, mau berhenti, mau peduli, selama itu pula, dunia tetap bisa diselamatkan. Bahkan oleh seseorang biasa. Bahkan oleh seorang satpam tua, di malam hujan yang sepi.